Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi sadidil iqab Litawli la ilaha illa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil matin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masirul muslimin jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita, iman tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik, inayah, ma'unah, sehingga kita mampu membuka hari ini dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan pula mempertahankan kesalehan kita sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi. Kemarin kita berbicara tentang hak-hak sesama di dalam hisab di yaumil qiyamah, menyelesaikan hak-hak sesama, dan hal itu sesuatu yang amat berat bagi kita dibandingkan dengan hubungan kita, masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyelesaikan hak sesama karena bisa menghambat kita ketika seseorang akan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi mesti harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan dengan sesama, sehingga ada orang yang bangkrut di yaumil qiyamah karena perkara hubungan sosialnya itu tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bab yang baru, yaitu amal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Apa amal yang pertama kali dihisab? Di dalam sebuah hadis dikatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamah fi dima'i. Yang pertama diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah perkara penumpahan darah, perkara pembunuhan. Ini kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu dahsyatnya itu peristiwa ini, perkara ini, sehingga dihisab di yaumil qiyamah merupakan hisab yang pertama akan ditanyakan. Karena begitu besarnya dosa, tergantung
besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jadi efeknya dari perbuatan itu sangat dahsyat. Itulah besar yang dihubungkan dengan besarnya dosa yang ditimpakan kepada seseorang. Semakin besar membuat efek samping itu yang mudaratnya besar, maka dosanya besar. Kalau orang biasa berbuat salah misalnya, itu efeknya kecil, mungkin di dalam rumah tangga atau antar teman. Tetapi orang yang berpengaruh berbuat dosa lalu membuat efek yang sangat besar di kalangan masyarakat, dan itu juga menambah dosa yang besar. Seseorang berbohong misalnya di antara teman saja, berbohong, efeknya tidak terlalu besar. Tetapi kalau yang berbohong itu orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, pemimpin misalnya bohong, itu pengaruhnya besar, dan itu menambah dosanya, itu tambah besar. Jadi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan buruk itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan nyawa, menghilangkan jiwa seseorang, apalagi dia tidak berdosa. Jadi membunuh orang yang tidak berdosa termasuk kerusakan yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sendiri bukan yang menciptakan itu, bukan yang menciptakan manusia, tetapi dia membunuhnya begitu saja, menghabisinya. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan di antara dosa-dosa besar yang lain. Di samping membunuh adalah kekufuran dan kemusyrikan. Ini adalah dosa-dosa yang besar, karena Allah mengatakan inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesirikan, kezaliman itu, kesirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini di dalam surat Luqman ya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi li abihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan dosa yang besar, kezaliman yang besar. Hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan hal ini juga dikatakan, yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abdullah ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itu bagi setiap hamba adalah salat. Ini yang pertama. Jadi hadis yang kedua yang juga bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima'. Sementara yang berkaitan dengan sesama manusia yang akan dihisab adalah masalah penumpahan darah, masalah pembunuhan. Ini juga perlu banyak disampaikan sebetulnya di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi tanda-tanda kiamat itu adalah penumpahan darah. Jadi tidak pernah berhenti, setiap saat ada penumpahan darah. Dan sekarang ini juga memprihatinkan.
Setiap hari ada pembunuhan itu di mana-mana. Agak brutal sekarang ya. Kalau kita lihat di video-video ada tawuran di sana sama-sama membawa senjata tajam. Padahal ini sanksinya sangat berat, apalagi yang dibunuh itu tidak bersalah. Yang membunuh dan yang dibunuh kalau itu pertengkaran, maka sama-sama neraka. Naudzubillahi min dzalik. Karena keduanya itu sudah dirasuki setan, mengedepankan hawa nafsunya. Ini diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau orang sama-sama orang kafir ya pasti neraka. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dua orang muslim itu, lalu mereka berhadapan-hadapan dengan membawa senjata tajam, ada pedang, ada samurai, ada celurit, macam-macam ya digunakan, ada mando ya. Nah, ini yang dimiliki senjata tajam, yang semestinya untuk berjuang, semuanya itu alat untuk berjuang, mempertahankan yang hak. Lalu masing-masing ini berhadapan dengan membawa senjata tajam, berniat untuk membunuh. Ya, satu dengan yang lain itu niatnya menghabisi lawannya. Kalau ini yang terjadi, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Yang dibunuh, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang membunuh ya tentu masuk neraka, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Dia akan korban. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh itu sudah memiliki keinginan, niat untuk membunuh. Begitu pula yang terbunuh, dia juga memiliki niat untuk membunuh. Hawa nafsu mereka itu bergelora untuk membunuh lawannya masing-masing. Ini masalah penumpahan darah itu. Yang sekarang ini yang memprihatinkan itu tadi, di mana-mana bertengkar dan tidak sekedar bertengkar, lalu kemudian ada kekerasan di situ, ada membunuh dan lain sebagainya. Ada yang tidak salah lalu dibunuh. Lebih-lebih sekarang, lalu kemudian bagaimana Al-Quran Karim memberikan petunjuk. Lebih-lebih di dalam Al-Quran itu ancaman membunuh orang yang beriman. Nah, ini lebih berat lagi. Membunuh orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 93 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, membunuh dengan sengaja. Ada membunuh yang tidak sengaja, itu ya tidak membunuh ya, terbunuh gitu. Tidak sengaja karena kecelakaan itu ya.
maka balasannya ialah jahannam. Diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jahannam mereka selangsung itu. Jadi membunuh seorang yang beriman itu ancamannya adalah jahannam. Dia akan kekal di dalamnya, ya. Dan Allah marah, murka itu. Kalau sudah dimasukkan jahannam, ditambah lagi itu karena kemarahan Allah, maka jahannamnya akan sangat dahsyat karena kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang, dan hidayah itu karunia yang amat besar. Orang yang sudah diberikan hidayah lalu mereka itu menghamba, menyembah dan taat kepada Allah, lalu kemudian dihabisi begitu saja. Ini kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang seperti ini. Dan ditambah lagi Allah mengutukinya, mengutuk orang yang seperti ini, perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang manusia. Dan ditambah lagi Allah akan menyediakan azab yang besar baginya. Jadi ancaman bagi orang-orang yang membunuh orang yang beriman itu lebih besar. Karena itu tadi seorang hamba yang bersujud kepada Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membela mereka. Padahal saat-saat yang sekarang ini juga tanda akhir zaman, mengabaikan semuanya. Bagaimana kejadian yang dulu kita lihat di Myanmar seperti itu, kekejian orang-orang kafir membunuh kaum muslimin di Myanmar. Tidak sekadar dibunuh, mereka juga dianiaya, disiksa. Itu karena karyanya setan. Ternyata setan itu dari zaman ke zaman sama sebetulnya, tidak memiliki kreativitas. Di zaman jahiliyah cara membunuh seseorang yang seperti di Myanmar begitu, dianiaya, disiksa. Ketika orang-orang kafir Quraisy membunuh keluarganya, dari Ibu Samiyah dibunuh dengan keji seperti itu. Pak Yasir juga, orang-orang yang awal mula beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa. Ibu Samiyah yang sudah masuk ke dalam Islam bersama keluarga, dia adalah istri dari Yasir, dan juga begitu pula anaknya Ammar. Ini 3 orang ini yang masuk Islam yang pertama kali di Mekah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Samiyah disiksa, dianggapnya perempuan itu lemah barangkali, dipaksa untuk kembali kepada agama nenek moyang, agama semula. Tetapi Ibu Samiyah mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Lalu apa yang terjadi? Dimasukkan itu, ditusuk dengan tombak dari bawah itu, dari kemaluan sampai tembus ke perutnya. Sama dengan penyiksaan-penyiksaan di Myanmar yang kemarin kita saksikan itu. Kaum muslimin dibunuh dengan keji, dikuliti hidup-hidup, dipotong kemaluannya hidup-hidup, dan begitu seterusnya. Setan mempengaruhi, merasuk kepada diri manusia untuk saling menyakiti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang semacam ini diancam sangat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan tadi di dalam surat An-Nisa ayat 93 itu.
Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itu di dalam hadis yang lain bahwa amal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah tentang salat itu. Ini adalah amal yang pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat itu adalah tentang salatnya. Wa in salahat salahalahu sairul amali wa in fasadat fasada sairu amalihi. Di dalam hadis ini disebutkan jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan jika salatnya itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Ini yang pertama yang mesti diperhatikan adalah salatnya. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan bahwa jika salatnya baik, sungguh ia beruntung. Jadi ketika dihisab tentang salatnya, oh benar salatnya itu ya. Bagaimana salat yang benar? Nanti kita akan kaji itu. Jika salatnya rusak, maka rusak ya, telah gagal dan rugi. Ini dikatakan di dalam hadis yang lain. Kalau salatnya benar dihisab di yaumil qiyamah, itu salatnya benar diterima Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang beruntung. Karena dia bisa mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salatnya rusak, maka dia merugi di yaumil qiyamah. Tidak menambah kebaikan, membawa kebaikan bagi dirinya. Dan jika salat fardu yang dihisab itu kurang, ada kekurangan di dalam melaksanakan salat. Karena kita ini salat itu kadang-kadang kan ada yang salat itu tidak ingat apa-apa, salat lu salam dibaik kan gitu. Jadi salatnya itu takbiratul ihram sama salam saja. Salam dibaik. Apa yang dibaca tadi lupa semuanya. Nah, ini memang setan begitu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan di sana ada sebuah hadis bahwa ketika seseorang itu sudah duduk di dalam masjid, setan menggeliti mereka. Ya, mulai mereka mempengaruhi pikiran hati manusia itu. Ketika dikumandangkan azan, maka setan-setan itu lari sejauh-jauhnya. Ketika azan itu selesai, setan datang lagi. Ketika seseorang itu melakukan salat sunnah, itu setan datang di situ, mempengaruhi pikiran dan hatinya, sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Kadang kita itu seperti itu ya, mengalami, semuanya mengalami hal yang seperti itu. Ketika iqamah, setan lari lagi, mereka terkentut-kentut katanya. Dan ketika iqamah itu sudah selesai, jamaah sudah mempersiapkan diri untuk mendirikan salat, setan datang lagi mempengaruhi pikiran dan hati manusia, menggoda mereka, menggeliti mereka, sehingga lupa di dalam salatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salat fardunya itu ketika dihisab itu ada kekurangan-kekurangan,
kelupaan yang seperti itu, bolong-bolong misalnya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat agar diperiksa ibadah-ibadah sunnahnya, salat-salat sunnahnya itu. Karenanya setiap salat fardu ada salat sunnah yang mengiringi salat fardu itu, yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Ada salat qobliyah, ada ba'diyah. Itu juga bisa melengkapi hisab tentang salat fardu kita. Akan dimasukkan penilaian tentang salat kita. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan wajib yang lain kalau ada kekurangan, maka diperintahkan malaikat Allah untuk meneliti apakah mereka memiliki amalan-amalan sunnah yang bisa menutupi kekurangan dari amalan-amalan wajibnya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari penulis itu membawa pesan hendaknya senantiasa memelihara salat. Jadi kita ini diharapkan senantiasa memelihara salat dengan menyempurnakan ruku, sujud kita, gerakan-gerakan salat serta bacaan-bacaan kita. Dan tidaklah kalah pentingnya menghadirkan hati di dalam salat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa ulama berpendapat di dalam masalah salat. Imam Ghazali misalnya, kalau kita sedang salat itu dikatakan hadrul qalbi, menghadirkan hati kita. Jadi jiwa kita itu juga ikut salat, bukan hanya fisik kita yang bergerak, ruku, sujud dan lain sebagainya, tetapi hatinya juga hadir di dalam salat itu, menyatu dalam gerakan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam wasiatnya yang sangat penting itu mengatakan ada 3 wasiat, di antaranya salah satu itu, kalau kalian mendirikan salat maka jadikan salat kalian itu seolah-olah itu merupakan salat yang terakhir, salatul muaddi, jadi salat yang terakhir. Jadi ketika kita takbiratul ihram, bahwa mengatakan kita di dalam hati kita itu sebelum salat, ini merupakan salat terakhir. Nanti kita akan memperbaiki gerakan-gerakan salat dan hati kita akan masuk di situ, karena kita tidak akan bisa lagi salat nanti setelah salat ini. Ini merupakan salat perpisahan. Kapan lagi kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kesempatan yang terakhir. Maka setiap kalimat bacaan salat akan kita resapi di situ. Ketika kita mengucapkan Rabbi firli, ya benar-benar gitu akan merasuk di dalam diri kita. Karenanya dilanjutkan dari Imam Ghazali, ada tafahum, menghayati apa yang dilakukan di dalam salat. Ini mesti sedikit-sedikit ada makna dari bacaan salat itu kita fahami. Ketika membaca Al-Fatihah juga makna arti dari Al-Fatihah itu juga kita fahami. Kemudian kata Imam Ghazali, at-ta'zim, sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbarnya itu benar-benar mengagungkan Allah, tidak ada yang lebih besar
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh alam, yang mengatur jagat raya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-haibah, kata Imam Ghazali, ada al-haibah, ditanamkan di dalam dirinya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, karena orang yang khusyuk itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang mengingat akan bahwa dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kita akan merasa takut kepada Allah, bahwa kehidupan kita di dunia ini akan diperhitungkan di dalam kehidupan akhirat. Inilah hikmahnya kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kita akan mengingat tentang akhirat itu. Ada perasaan takut, timbul perasaan takut di sana. Bukan lalu kemudian bangga kita, wes ngerti aku akhirat itu, menelak ditakoni ini gitu. Bukan itu, tetapi kita memahami tentang akhirat, akan timbul di dalam diri kita itu perasaan takut. Maka hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika saling berdialog dengan Ubay bin Ka'ab. Apa sih takwa itu? Kata Ubay, kalau engkau berjalan dan di jalan itu penuh duri dan onak, apa yang kau lakukan wahai Umar? Kata Umar, aku akan berjalan dengan hati-hati. Kata Ubay, dan itulah takwa itu, yaitu hati-hati di dalam menjalani kehidupan sehingga tidak sampai tertusuk duri, celaka, terperosok ketika berjalan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Ghazali ar-raja, harap, ada pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memiliki rasa takut, maka ada harapan yang timbul di situ tentang keselamatan hidup dunia akhirat, tentang pemberian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Kita bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat itu banyak yang bacaan adalah di samping mensucikan Allah, memuji Allah, di situ juga ada permohonan kita, mohon diampuni dosa-dosa kita, mohon dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya adalah harapan kita kepada Allah ketika kita ruku dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, al-haya, rasa malu. Karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebanding pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat karunia yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan salat kita. Nikmat yang begitu besar, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, dan itu nikmat yang besar, tidak sebanding dengan ruku dan sujud kita yang hanya beberapa menit saja kita lakukan salat itu, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa memiliki rasa malu dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan salat dengan salat yang sebaik-baiknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi salat itu yang bisa melahirkan di dalam perilaku kehidupan. Karena inna salata tanha anil faksai wal munkar.
Jadi bisa memperbaiki perilaku manusia itu di dalam kehidupan. Kalau sholatnya itu tidak berhasil itu memperbaiki, maka tidak dinilai sholat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, fa khalafa min ba'dihim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai penutup, fa khalafa min ba'dihim khalfun adhu'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, generasi sahabat, generasi yang buruk. Maka setelah itu datang kepada mereka generasi yang buruk yang menyia-nyiakan salat. Salat adalah formalitas saja, terawih gitu, 7 menit gitu. Ini yang penting terawih. Salat sebagai formalitas belaka yang menyia-nyiakan salat. Dan mereka itu memperturutkan hawa nafsunya, ya. Ingin cepat-cepat, ya. Maka mereka ya kelak itu, kalau mereka salatnya yang seperti itu, akan menemui kesesatan mereka, karena salatnya tidak mengilhami mereka untuk berjalan di muka bumi ini dengan benar. Dan perilaku kehidupan dunianya tidak selaras dengan di dalam salat itu. Makanya ada yang mengatakan ini ada, kalau salat itu ibadah, perbuatan maksiat itu adalah, atau mencuri itu pekerjaan itu. Jadi antara pekerjaan dengan sholat itu dipisahkan. Asli sekuler di situ. Jadi tidak usah jauh-jauh kalau mencari paham sekuler itu. Jadi di kita ini sudah banyak. Sholat itu ibadah. Dan mencuri, kecurangan, korupsi itu adalah pekerjaan, tidak ada hubungannya itu. Nah, kalau sudah agama dipisahkan dengan kehidupan ini, maka rusak, maka sesat mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menemui kesesatan karena sholatnya adalah hanya menuruti hawa nafsunya. Karena itu para ulama mengatakan menyia-nyiakan sholat itu tidak mengerjakan sholat sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruku berdiri tidak ada tumaknina, ditambah lagi fikirannya kemana-mana. Bukan berarti yang sholatnya itu tenang, itu pikirannya tidak kemana-mana. Tetapi ada yang sholatnya itu tidak terlalu lambat, tapi berkonsentrasi itu, pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika memahami bacaan-bacaannya juga perlu waktu, ya, perlu waktu tersendiri. Tidak baik sekedar membaca, tetapi memahami bacaan salat itu. Kita hanya bermohon kepada Allah. Kita tidak tahu apakah salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita berpuasa Ramadan, kita tidak mengerti apakah puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat ketika akhir Ramadan sudah berakhir, memasuki Idul Fitri, yang mereka ucapkan adalah saling-saling mendoakan satu dengan yang lain dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Karena sama-sama tidak tahu, kita hanya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salat kita.
Karenanya setelah sholat kita dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ada kekurangan-kekurangan di dalam sholat, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak menjadi sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimudahkan hisab kita di dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kembali kitab At-Tadhkirah. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.